Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembacaan dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk pembahasan babu fadlis sholawat, yakni bab keutamaan sholat. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, sholat itu bisa mencegah dari perbuatan fahish, perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kata beliau, tapi kapan? Idza kanat sholatan muqamah alal wajhil akmal. Salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar Kapan salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Yakni tatkala salat itu didirikan dengan sempurna. Namun apabila seseorang tidak menunaikan sholat dengan secara sempurna, tidak khusyuk, tidak menegakkan syarat-syarat sholat, wajib sholat, rukun sholat, dan yang terpenting ialah hadirnya hati ketika sholat, maka tidak akan terpenuhi sholat yang dimaukan, yakni sholat yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka oleh karena itu kita dapati banyak manusia yang mereka sholat namun hati mereka tersibukkan dari sholat tersebut, sehingga sholatnya ini tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Atau au yakunu al-insanu ba'dal sholati khairan minha qablaha. Bahkan kita tidak dapati seseorang yang setelah melakukan sholat, dia menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum ia sholat. Tidak kita temui demikian. Li'anna sholata allati nusalliha laisat sholatul lati tanhanil fahsya'i wal munkar. Dikarenakan sholat yang ia lakukan bukanlah sholat yang dimaukan, yakni yang bisa mencegah dari perbuatan fahish, keji, dan perbuatan mungkar. Wa illa kalamullahi haqqun. Dikarenakan apabila seseorang telah sholat namun tidak bisa dengan sholatnya tadi mencegah perbuatan keji dan mungkar, bukan yang kita salahkan kalamullah, bukan yang kita salahkan Al-Quran, namun yang salah ialah sholat kita. Ya, yang salah ialah sholat kita masih belum sempurna, dan bukannya janji Allah yang tidak benar, namun sholat kita lah yang masih belum benar. Maka as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar idza kunta qad hamamta bidanbin au kana qalbuka yamilu ilal ma'asi. Ya. Salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar jikalau Anda bersemangat meniatkan salat Anda bisa mencegah perbuatan dosa. Namun sebaliknya apabila Anda tidak peduli dengan sholat Anda, tidak memperbagus keadaan sholat Anda, maka hati Anda akan cenderung kepada maksiat. Fa'innaka idza shalaita in hama dzalika kullah lakin basyarat an takuna sholatu allati turadu minka wallati turiduha anta lillahi azza wajal salatu akmal ma yakun. Maka sesungguhnya jika Anda sholat menjaga hak-hak sholat yang harus ditunaikan dengan baik, namun harus dengan syarat sholat Anda
harus apa yang seperti Allah inginkan, yakni untuk Allah Subhanahu wa taala. Salat yang sempurna yang Anda dirikan, maka wajib atas kita ya untuk perhatian terhadap salat kita. Ya, menyempurnakan dengan batas maksimal semampu kita untuk menegakkan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, dan penyempurna-penyempurnaan lain dalam salat kita. Fa innaha tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan demikian, salat yang kita dirikan insya Allah dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, pernah ya beberapa salaf, sebagian salaf dulu mengatakan ya, menceritakan tentang dulu ada seorang ya yang bernama Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair. Dia adalah seorang fuqaha, ahli fikihnya tabi'in. Ya. Ahli fikihnya tabi'in Urwah bin Zubair. Suatu saat dia mendapatkan penyakit. Yang penyakit itu sifatnya menggerogoti anggota badannya, ya. Dan tabib dikala itu menyarankan agar luka yang ada di kakinya itu harus diamputasi, harus dipotong agar tidak menjalar ke anggota tubuh yang lain. Maka Urwah bin Zubair mengatakan, ya, silakan Anda memotong kaki saya, namun tatkala saya hendak sholat, ya, atau tatkala saya sedang sholat. Maka tatkala dipotong kaki Urwah bin Zubair ini, beliau tidak merasakan sedikit pun sakit karena beliau sedang berkonsentrasi saking khusyuknya di dalam sholatnya. Sehingga ia tidak merasa kalau kakinya sudah dipotong, kakinya sudah terlepas dari anggota badannya. Maka setelah selesai sholat, dia baru sadar bahwasanya kakinya telah terpotong. Demikianlah contoh dari Urwah bin Zubair, seorang salaf yang mencontohkan bagaimana sholat yang khusyuk itu, sholat yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena seseorang yang hatinya tersibukkan, yakni tersibukkan dengan sholat, dia konsen, fokus dengan sholat, maka dia tidak akan merasa dengan apa yang terjadi pada badannya. Ya. Maka pentingnya menghadirkan hati, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, tidak memikirkan sesuatu, hal-hal di luar sholat. Maka inilah yang bisa membuat kualitas sholatnya ini bagus. Wallahu ta'ala a'lam. Kita baca hadis berikutnya atau baca hadis yang pertama dari kitab Riyadhus Shalihin bab keutamaan sholat ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaqtasilu minhu kulla yaumin 5 marratin hal yabqa min darranihi syai'un. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana pendapat kalian jikalau ada sebuah sungai di depan pintu salah seorang dari rumah kalian, sehingga kalian mandi dari sungai tersebut setiap hari, yakni sebanyak 5 kali. Apakah akan tersisa dari kotoran yang ada di badan? Qalu la yabqa min darranihi syai'un. Maka para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun dari kotoran di badan. Ya. Qala, Nabi Muhammad SAW bersabda, fadzalika masalul salawatil khamsi
yamhullahu bihinna khataya. Yamhullahu bihinnal khataya. Muttafaqun alaih. Maka dengan demikian itu pula, ya, permisalan solat, yakni solat 5 waktu, itu bisa menjadi sebab Allah menghapuskan dosa-dosa. Ya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis berikutnya, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalu salawatil khamsi kamasali nahrin jarin gamrin ala babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yaumin khamsas marratin. Rawahu Muslim. Qala Imam Nawawi al-ghamru bi fathil ain al-mu'jamah al-kasiru. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, permisalan solat yakni solat 5 waktu seperti permisalan sungai yang mengalir deras di depan rumah salah seorang kalian, sehingga kalian mandi dari sungai yang mengalir deras tersebut sehari sebanyak 5 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Makna gomru ialah al-kasir, yakni sungai yang mengalir deras. Maka dari 2 hadis ini diambil kesimpulan bahwasanya seseorang yang melakukan sholat 5 waktu itu bisa menjadi sebab dihapuskan dosa-dosanya. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan kalau dia sholatnya 5 kali, maka seperti dia mandi sebanyak 5 kali. Ya. Padahal kita maklumi, sebagian kita mandi mungkin hanya 2 kali. Ya, 3 kali itu sudah banyak. Ya. Dan sudah cukup bersih. Apalagi seseorang yang mandi sebanyak 5 kali, tentu akan lebih bersih lagi. Demikianlah perumpamaan dari Nabi. Orang yang melakukan sholat 5 waktu. Kita baca hadis yang terakhir dari pertemuan kita kali ini. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna rajulan asaba min imra'atin qublatan fa ata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fa anzalallahu ta'ala wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal laili inal hasanati yudhibna sayiat. Faqala ar-rajulu ilayya hada qala li jami'i ummati kullihim. Muttafaqun alaihi. Mungkin untuk hadis yang terakhir ini kita baca penjelasannya di lain kesempatan. Kita baca penjelasan dari Syekh bin Baz tentang 2 hadis yang kita baca tadi. Maka sholat yang 5 waktu tadi merupakan tiangnya Islam. Dan sholat merupakan rukun Islam yang paling agung setelah syahadatain, setelah 2 kalimat syahadat. Barang siapa yang menjaga sholat, maka dia telah menjaga agamanya. Barang siapa yang menyia-nyiakan sholat, maka dia telah menyia-nyiakan agamanya. Wala haula wala quwata illa billah. Barang siapa yang menjaga sholatnya, ini bisa menjadikan sebab dihapuskan dosa-dosanya dan menghilangkan, menggugurkan kesalahan-kesalahan. Selama ia tidak melakukan dosa besar. Oleh karena itu, dalam hadis ini atau dalam hadis yang lain dikatakan, as-salawatul khamsu wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun limma bainahun ma lam ya'til al-kaba'ir. Sesungguhnya, ya, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang lain, salat yang 5 waktu
dan Jumat di antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lain, dari Ramadan yang satu kepada Ramadan yang lain, merupakan kafaratun, merupakan penghapus dosa selama ia menjauhi dosa-dosa besar. Maka inilah yang perlu dijadikan perhatian bagi kita untuk memperhatikan sholat kita, dan harus semangat dikarenakan sholat ini bisa menghapuskan dosa-dosa selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.